Pelatih Kamboja beri pengakuan mengejutkan usai bikin repot pasukan Garuda. Seperti yang diketahui, laga timnas Indonesia versus Kamboja baru saja selesai. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, skuad Garuda Nusantara mengemban misi mempertahankan posisi puncak klasemen Grup A Piala AFF U19 2024. Di laga kali ini, Indra Safri tidak banyak melakukan rotasi pemain. Para pemain di starting line up hampir sama dengan pemain yang diturunkan saat menghadapi Filipina. Sejak ditiup peluit babak pertama, kedua kesebelasan bermain dengan sangat sabar dengan memainkan tempo pelan pada awal laga. Hal itu terbukti hingga menit kelima, belum adanya peluang mematikan yang tercipta baik dari timnas Indonesia U19 dan Kamboja. Bahkan timnas Kamboja yang malah mampu menciptakan peluang pertama, beruntung tendangannya masih berada di atas mister gawang. Timnas Indonesia U19 nampak mengalami kebuntuan dengan aliran bola yang selalu mampet di lini tengah lapangan. Hal tersebut lantaran para pemain Kamboja selalu melakukan pengawalan ketat kepada skuad Garuda Nusantara. Bahkan demi mengatasi keganasan para Garuda Nusantara membuat Kamboja menggunakan kombinasi 5 back di atas garis pertahanannya. Segala macam upaya dilakukan termasuk melakukan lemparan ke dalam dari Mufli Hidayat, namun sayang servis yang dilakukannya belum mampu membahayakan gawang Kamboja. Welber Jardim yang masuk pada menit ke-34 menggantikan Vigo Dennis diharapkan memberikan angin segar bagi timnas Indonesia U19. Namun hingga peluit babak pertama dibunyikan, timnas Indonesia masih tak bisa membobol gawang Kamboja. Memasuki babak kedua, timnas Indonesia langsung melakukan rotasi dengan memasukkan pemain yang paling kita tunggu yaitu Jen Revens. Masuknya Revens cukup memberikan dampak positif. Positioningnya dalam mencari ruang cukup baik dibandingkan dengan Arkan Kakak di babak pertama. Di sisi lain, pelatih Kamboja Peaso Pektra secara jujur mengungkapkan bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Pemain timnas Indonesia dinilai mempunyai kecepatan yang baik. Saya tahu timnas Indonesia adalah tim yang kuat. Mereka bisa menciptakan peluang, banyak peluang. Namun saya mencoba mempertahankan gaya bermain saya, ungkap Peaso Pektra. Walau begitu, pelatih Kamboja mengaku tidak akan menyerah demi meraih hasil terbaik di pertandingan yang tersisa. Setelah berhadapan dengan timnas Indonesia U19, Kamboja akan berhadapan dengan Filipina. Sementara timnas Indonesia setelah menghadapi Kamboja masih akan melawan Timur Leste di laga ketiga babak grup Piala AFF U19 2024. Erick Thohir ingatkan Piala Presiden 2024 berdampak pada kemajuan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo yang menginginkan maraknya kompetisi sepak bola yang berdampak positif bagi kemajuan timnas Indonesia, iklim, dan industri sepak bola nasional. Penyelenggaraan Piala Presiden 2024 yang bergulir pada Jumat kemarin menurut Erick Thohir tak hanya memanjakan para pencinta sepak bola nasional, tapi juga menggairahkan iklim kompetisi kasta tertinggi nasional menuju musim 2024-2025. Dalam kesempatan itu, Erick juga menyatakan terdapat beberapa terobosan di turnamen yang menyediakan hadiah utama 5 miliar bagi juara. Seperti yang dikatakan Presiden Jokowi bahwa semakin banyak kompetisi makin baik bagi sepak bola nasional. Turnamen Piala Presiden yang sudah 6 kali digelar saya nilai positif baik bagi pemain, klub, dan juga supporter. Muaranya sepak bola nasional juga akan kian menarik. Ada beberapa terobosan sebagai jembatan menuju musim depan kompetisi liga, antara lain pemain asing lebih banyak, penggunaan VAR, dan juga kami ingin pemain timnas U21 dan U23 yang ada di klub lebih banyak menit bermain, ujar Erick Thohir. Sintayong pun senyum, timnas Indonesia punya aset berharga yang resmi dapat kontrak klub kasta teratas Eropa. Timnas Indonesia bakal punya aset berharga di skuad junior lantaran salah satu pemain muda keturunan tanah air sukses mendapatkan kontrak profesional bersama klub Eropa musim ini. Ya, dia adalah Jairo Berens. Pemain berusia 15 tahun tersebut resmi mendapatkan kontrak profesional dari salah satu tim kasta teratas Liga Belanda PSV. Melansir dari laman resmi klub, disebutkan bahwa winger kelahiran Eindhoven tersebut bakal menandatangani kontrak selama 3 tahun. Meski mendapatkan kontrak profesional, namun Jairo Berens masih harus bermain di skuad U17 seperti yang ia lakukan musim lalu. PSV dan Jairo Berens telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak profesional pertama. Penyerang sayap ini menandatangani kontrak selama 3 tahun dan bergabung dengan PSV U17, di mana ia juga bermain banyak menit pada musim lalu, tulis laman resmi PSV. Nama Jairo Berens sendiri diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari keluarganya.
Menurut sumber dari akun Football Telenesia disebutkan bahwa Jairo Berens punya darah Indonesia dan Belanda dalam dirinya. Secara statistik, penampilan Jairo Berens di kompetisi junior musim lalu terbilang cukup memukau. Tampil bersama tim junior PSV, dirinya mampu torehkan 10 gol dari 9 penampilan di semua ajang. Berkat potensi yang dimilikinya, Jairo Berens pun sempat dipanggil ke skuad Belanda U16 dan sudah torehkan 1 gol serta 1 assist dari total 6 pertandingan. Dengan usia yang masih muda serta statistik impresif di Liga Belanda Junior musim lalu, sosok Jairo Berens layak jadi alternatif untuk perkuat timnas Indonesia. Sepanjang tahun 2024 ini, timnas Indonesia memang cukup gencar melakukan naturalisasi termasuk di skuad junior. Bahkan di level U19, PSSI resmi menaturalisasi Jen Revens yang masih berusia 18 tahun. Selain itu, skuad Garuda Muda juga bakal kedatangan 3 pemain keturunan lain yang sedang menjalani proses naturalisasi, yakni Mauresmo Hinoke, Dion Mark, serta Tim Gaipens. Dengan semakin banyaknya opsi di tim junior, Sintayong selaku pelatih kepala timnas Indonesia pun bakal punya banyak amunisi untuk meremajakan skuad Garuda di masa mendatang. Sintayong tebar ancaman, timnas Indonesia punya satu kekuatan yang sama dengan Australia. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong mengatakan bahwa anak asuhnya memiliki satu kekuatan yang sama dengan Australia, yakni soal fisik. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup yang berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Selain itu, ada 2 tim yang punya ranking FIFA lebih tinggi, yaitu Bahrain serta Cina. Bertemu tim-tim kuat, Sintayong pun tidak pesimis, bahkan ia berani menebar ancaman bahwa anak asuhnya punya fisik kuat. Kendati begitu, timnas Indonesia juga tidak boleh sombong. Walau di U23 sempat mengalahkan Australia, Sintayong tetap mengevaluasi performa anak asuhnya. Satu hal yang perlu Anda ketahui bahwa timnas Indonesia kini memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong. Meski menang lawan Australia U23, harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya, kami harus pergi bagaimanapun caranya, ujar Sintayong. Melihat catatan yang ada, walau menang di tim U23 melawan Australia, tapi di level senior, timnas Indonesia masih tidak berkutik menghadapi The Socceroos. Terbaru, timnas Indonesia mengalami kekalahan 0-4 atas Australia di babak 16 besar Piala Asia 2023 lalu. Klub asal Australia dikabarkan tertarik rekrut Marcelino Ferdinand, tetapi usia jadi kendala. Ini dia penjelasannya. Salah satu klub asal Australia dikabarkan tertarik mendatangkan pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand. Kabar ini datang dari jurnalis asal Australia Joel Lynch. Namun, belum diketahui klub mana yang tertarik mendatangkan Marcelino Ferdinand. Klub tersebut hanya disebutkan bermain di A-League atau kasta tertinggi sepak bola Australia. Namun, keinginan klub mendatangkan Marcelino Ferdinand rupanya menemui kendala. Kendala yang dimaksud yakni terkait keharusan membayar kompensasi karena Marcelino Ferdinand berusia di bawah 23 tahun. Jurnalis Australia Joel Lynch mengabarkan jika ada klub Liga Australia yang berminat mendatangkan Marcelino Ferdinand ke A-League. Namun, hal itu terkendala biaya kompensasi sebesar kurang lebih 14.000 US dollar jika ingin Marcelino datang dan berlatih bersama klub yang ingin meminangnya karena dia masih berusia di bawah 23 tahun, tulis Transfermarkt Indonesia. Sementara itu, Marcelino Ferdinand sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa ada beberapa klub yang tengah dijajakinya. Namun, pemain berusia 19 tahun itu belum mengungkapkan identitas klub yang ia maksud. Peluang Marcelino ke Australia pun sepertinya tak akan terwujud. Pasalnya, Marcelino menegaskan ingin tetap bermain di Eropa.